proses akuntansi pada akhir periode pembukuan berikutnya adalah membuat jurnal penutup. Ya, sebagaimana saudara sudah mempelajari di perusahaan jasa. Coba saudara buka mulai halaman 64 dan 65. Jurnal penutup yang pertama adalah menutup semua akun pendapatan. Ya, karena di perusahaan dagang pendapatannya terdiri dari penjualan, dan dari penjualan itu sangat mungkin terjadi potongan atau retur, ataupun ada pendapatan lain di luar penjualan barang. Nah, itu ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Ya, saudara lihat nah, di halaman 64. Kemudian jurnal penutup yang berikutnya menutup semua akun beban. Di perusahaan dagang, selain beban-beban yang sudah saudara pelajari di perusahaan jasa, muncul pembelian, potongan pembelian, retur, beban angkut, ya, karena itu terkait dengan perhitungan harga pokok, maka dia masuk kelompok akun beban. Nah, semua akun-akun itu ditutup ke ikhtisar laba rugi. Ya, jadi ikhtisar laba ruginya saudara lihat nak di halaman 64, di debit semua beban di kredit, ya, kecuali retur sama potongan, ya. Nah, setelah semua ikhtisar laba rugi, baik itu dari jurnal penyesuaian maupun jurnal penutup, semua sudah kita posting ke ikhtisar laba rugi, kemudian kita tutup akun ikhtisar laba rugi, kita cari saldonya, ditutup ke modal, kalau perusahaan itu perorangan atau persekutuan, dan ditutup ke akun laba ditahan atau dipindahkan ke akun laba ditahan kalau perusahaannya perusahaan perseroan. Ya, saudara lihat di halaman 65, ya, di halaman 65. Kemudian kalau ada akun prive atau akun dividen juga harus kita tutup. Kalau prive ke modal, kalau dividen ke laba ditahan. Kebetulan di Udi Teguh ini tidak ada PV maupun dividen. Baik, setelah dilakukan jurnal penutup, dengan demikian maka semua akun pendapatan dan beban, ya, maupun prive itu nanti sebagaimana yang sudah saudara pelajari di perusahaan jasa bersaldo 0, ya.
Dengan demikian, semua akun yang sifatnya real, yaitu aset, liabilitas, dan modal, pada akhir periode pembukuan masih mempunyai saldo, ya kan? Nah, sehingga dari situ kita bisa menyusun neraca saldo setelah penutupan sebagaimana saudara bisa melihat di halaman 65. Ya. Jadi yang ada di sana hanya saldo yang sifatnya permanen atau saldo real, akun yang sifatnya permanen atau real, di mana saldo itu merupakan saldo awal pada awal periode pembukuan berikut. Proses berikutnya adalah membuat jurnal balik, reversing entries. Jurnal balik ini dilakukan untuk membalik jurnal penyesuaian untuk khususnya pada transaksi accrual. Saudara bisa melihat halaman 66. Nah, tadi dari jurnal penyesuaian sebelumnya itu transaksi yang accrual itu contohnya adalah adanya gaji yang belum dibayar, ya, beban gaji, utang gaji. Sehingga pada awal periode berikutnya kita bisa membalik, ya, sehingga utang gajinya di debit, beban gaji di kredit. Kalau kita melakukan jurnal balik, maka pada saat perusahaan membayar gaji, ya, pada awal Januari, maka kita catat sebagaimana transaksi yang dilakukan, yaitu beban gaji pada kas. Mengapa? Karena setelah dibuat jurnal balik, utang gaji kan sudah tidak punya saldo. Tapi kalau saudara tidak membuat jurnal balik, maka jurnal pada saat pembayaran gaji, saudara lihat, nah, yang pertama saudara harus mendebit utang gaji, kemudian beban gaji sesuai dengan yang belum dibayar, kemudian kas sejumlah uang yang dibayarkan. Ya. Sekali lagi, mudah-mudahan juga sudah saudara pelajari sebelum UTS, jurnal balik ini sifatnya opsional, jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau saudara tidak membuat jurnal balik, maka saat terjadi transaksi pembayaran itu jurnalnya seperti ayat jurnal yang ketiga. Tapi kalau dibuat, ya seperti jurnal yang kedua pada tanggal 2 Januari.